adalah pengalaman sensor. Kenapa tuh ngomong jadi mau bersin? Pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan. Jadi dia ada istilah memang pengalaman yang tidak nyaman ataupun tidak menyenangkan bagi seseorang. Jadi sangat-sangat subjektif dan dihubungkan dengan kerusakan jaringan yang nyata ataupun potensial atau digambarkan dalam bentuk kerusakan. Jadi bisa gejala nyeri ini bisa sesuai dengan adanya gangguan atau kerusakan jaringan atau rasanya atau penggambaran dari deskripsi dari yang penderita nyerinya itu seperti ada sesuatu yang terganggu atau rusak. Sumber nyeri bisa mulai dari joint, misalnya dari tulang belakang, bisa di jointnya, bisa dari diskus, bisa dari korpus, bisa di kesendian, salah satu yang sering dikeluhkan oleh pasien juga itu nyeri bahu, bisa di bursanya atau di tendon atau rotator cuff atau di joint acromial clavicular joint, dan bisa pada terjadi entrapment di saraf, nerve entrapment, contohnya seperti carpal tunnel ini seperti ini. Jadi seperti ada inflamasi ataupun penekanan dari nervus medianus atau dari otot yang strain atau sprain. Jadi semua bisa jadi sumber nyeri. Untuk nyeri sendiri itu akan melibatkan pada saat terjadi nyeri itu melibatkan talamus sebagai dari relay untuk sensorik ya, somatosensorik, insular cortex prefrontal, anterosingulat, motor parietal, PAG ataupun periaqueductal greater, amigdala, dan cerebellum. Jadi terdapat keterlibatan area di otak yang banyak sekali yang disebut pain matrix yang menjelaskan kenapa nyeri itu bisa menimbulkan respon yang emosional dan juga mempengaruhi sistem otonom. Jadi misalnya pada saat nyeri dia bisa sampai heart rate-nya meningkat ataupun tekanan darah meningkat atau dia gelisah atau sampai banyaklah respon-respon orang pada saat merasakan nyeri. Untuk serabut nyeri sendiri A, delta, dan C, ada yang berselubung mielin dan yang tidak berselubung mielin. Kemudian kalau misalnya pada saat muncul ini saya rasa kalian di fisiologi juga udah belajar ya, ada stimulus nyeri maka mengaktifasi A, delta, dan C. Kemudian masuk ke dorsal horn dan menimbulkan nyeri. Dan apabila diberikan stimulus yang non nyeri seperti sentuhan, gerakan ataupun tekanan, maka A beta ini yang mungkin kita lihat juga dia lebih besar. Jadi artinya dia kecepatan juga bisa lebih lebih cepat dibandingkan ini. Kalau bisa dilihat ini lebih cepat, A delta lebih cepat daripada C fiber. A betanya nanti juga akan jalan apabila sentuhan dan gerakan, misalnya kita gerak-gerakin area yang nyeri itu atau beri tekanan tersebut, itu akan menurunkan gelombang nyerinya. Jadi biasanya first pain sama second pain itu berbeda tingginya dari nyeri yang pertama dirasakan tuh akan lebih tinggi atau lebih berat daripada yang selanjutnya. Jadi mungkin kalau contohnya mungkin seperti misalnya anak-anak ya, dia kebentur, jatuh, terus luka, kemudian dia merasakan kesakitan dan menangis, kemudian ada sama ibunya disentuh atau dielus-elus, jadi di sentuhan itu akan menutupi si stimulus nyeri yang pertama, jadi sehingga nyerinya itu bisa berkurang.
Klasifikasi nyeri itu ada berdasarkan waktu, transmisi, dan lokasi anatomi. Kalau berdasarkan waktu, nyeri akut itu secara singkat munculnya biasanya kurang dari 3 bulan, bisa atau 6 minggu sampai 3 bulan, dan itu biasanya jelas ada kerusakan jaringan, misalnya terkilir atau bengkak atau ada luka atau kecetit apa istilahnya orang ya, kecetit atau karena cedera olahraga misalnya. Nah itu, tapi nanti pada saatnya sudah sembuh maka nyerinya akan hilang. Nah nyeri kronik itu akan muncul dan dia lebih lama dari masa penyembuhan yang normal. Jadi sebetulnya fase penyembuhannya itu udah lewat, tapi nyerinya nggak hilang-hilang atau tetap terus ada, bisa berlangsung lebih dari 3 bulan. Jadi kalau udah nyerinya lebih dari 3 bulan sudah mulai jatuh ke nyeri kronik, dan biasanya pasiennya sudah terganggu secara emosi dan fisik, jadi bisa dia lebih depresi atau jadi terganggu tidurnya, atau dia kerjanya jadi lebih nggak enak, mau ngapa-ngapain susah. Jadi secara fisikal, untuk physical activity dia juga itu terganggu. Atau ada namanya nyeri episodik, itu nyerinya muncul-muncul secara episodik, nggak terus-terusan, tapi bisa misalnya setahun 2 kali gitu, atau jadi tapi dia dirasakan lebih dari 6 bulan. Jadi udah lama, dia pasti bisa ditanya, udah lama ini dok, udah dari 1,5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, tapi kumat-kumat bisa. Kalau penyebab nyeri kronis yang paling sering datang ke klinik itu artritis, fibromyalgia, nyeri punggung bawah, ataupun ada suatu whiplash injury, salah satunya juga. Ini kalau osteoartritis semuanya mungkin udah pada tahu ya, peradangan pada celah sendi dan terjadi inflamasi. Kalau fibromyalgia, suatu kondisi nyeri kronis dan widespread menyebar, dan biasanya paling sering pada wanita. Terlibatan psikologis juga di sini berat cukup nyata. Jadi di berbagai titik ini pasien mengeluhkan berbagai titik, banyak titik nyeri gitu. Jadi di tengkuk, di pundak, di dada, di lengan, di punggung, di kaki, di tungkai. Jadi semua itu kalau kita berikan tekanan di sini semuanya nyeri. Kita bisa dicek satu-satu dan memang semuanya nyeri. Jadi itu fibromyalgia dan biasanya lebih sulit menghilangkannya. Kemudian nyeri punggung, low back pain yang biasanya berlama-lama pasien. Kemudian atau whiplash injury akibat ada hiperekstensi atau hiperfleksi dari cervical spine pada saat kecelakaan. Transmisi nyeri ada namanya nyeri nociceptive, itu disebabkan oleh stimulus noxious. Artinya nociceptive jelas sumbernya ada luka, ada benturan, ada luka bakar, ada terbakar, ataupun ada fraktur tulang, dan jadi jelas ya ada kerusakan jaringan. Tapi kalau nyeri neuropatik, kerusakan jaringannya itu nggak terlihat, tapi sarafnya rusak, mulai dari perifer ataupun di pusat, dan itu muncul nyeri yang namanya nyeri neuropatik. Ataupun ada nyeri mix atau campuran. Nah, kalau nociceptif, contoh-contohnya ini misalnya nyeri pasca operasi, low back pain yang mechanical misalnya, yang dia mungkin sports injury ya, atau dia salah posisi waktu ngangkat gitu kan, sports injury, kemudian artritis. Kalau neuropathic pain bisa trigeminal neuralgia kayak tadi yang saya jelasin ya tadi pagi. Terus diabetik karena DM neuropatik, ataupun low back pain yang melibatkan sistem saraf sensoriknya langsung jadi neuropatik, atau postherpetic neuralgia, atau memang bisa mix kedua-duanya. Jadi misalnya paling sering itu low back pain. Sebentar ya.
Terus apa tadi? Jadi lupa. Ada juga namanya mixed pain. Itu biasanya tuh pada low back pain dia bisa mix antara mechanical, nociceptive dan neuropathic. Apalagi kalau dia udah menjadi proses yang kronis, biasanya udah terlibat neuropatiknya juga. Setiap kita menemukan pasien nyeri, kita harus menilai derajat nyerinya, dan ini suatu yang subjektif ya, jadi harus pasien yang menentukan, jadi bukan kita yang menentukan. Misalnya kita datang terus lihat pasiennya, oh kayaknya nih kayaknya dia nyerinya paling cuma 5 nih gitu, kita nggak bisa. Jadi kita harus suruh pasiennya yang menilai sendiri nyerinya itu seberapa berat. Karena di sini mulai nggak ada nyeri, nyerinya ringan, moderate sampai severe. Nah, itu yang menentukan berat nyerinya itu adalah pasien. Karena setiap orang kan bisa beda-beda menginterpretasikan rasa nyeri, apalagi sensorik. Jadi, harus pasien yang menentukan sendiri. Saya rasa nyeri saya 6 dok gitu. Oh ya, berarti kalau ini saya kasih terapi atau obat, nanti nyerinya kita harapkan bisa turun jadi 3 atau 2 ya, gitu kan. Jadi paling tidak minimal lebih dari 50%. Kita tidak menjanjikan nyeri bisa kita hilangkan sampai 0. Kemudian kalau untuk anak-anak gimana? Kan mereka mungkin nggak ngerti ya 0 sampai 10. Kita bisa lihat ekspresi wajahnya, kita bisa tentu suruh juga kalau anaknya udah agak gede, kita bisa tunjuk kamu rasanya yang mana gitu kan? Yang mana perasaan dia saat ini nyerinya. Untuk penata rasa nyeri ada yang non-farmakologis, farmakologis, intervensi, atau kalau memang ada sesuatu yang harus tindakan bedah, ya pastinya harus dibedah. Tapi di sini kita nggak bahas tindakan bedah. Untuk mengatasi manajemen nyeri, kita mengatasi nyeri ini tujuannya itu tadi, mengurangi nyeri. Jadi bukan menghilangkan nyeri ya. Mengurangi si nyeri ini sampai dalam batas yang bisa ditoleransi oleh pasien, sehingga kita bisa memperbaiki fungsi ataupun fungsi dari tubuh tersebut, fungsi pasien bisa berfungsi secara normal, dan sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, karena nyeri punggung bawahnya, dia jadi nggak bisa ngurus anak, dia jadi nggak bisa nyuci baju, nggak bisa ngerjain pekerjaan rumah. Nah, itu kan pasti sangat membuat frustasi ya, pasiennya nggak bisa beraktivitas secara normal. Nah, tujuan kita mengurangi nyeri supaya fungsi dia kembali seperti biasa dan sehingga kualitas hidup dia juga akan kembali. Jadi tujuan kita supaya si pasien tetap aktif, bisa kerja lagi. Kita bantu dengan obat, gitu. Bukan nanti kita bantu dengan tindakan-tindakan terapi pilihan kita, bukan untuk menghilangkan nyerinya. Kemudian ini kalau non farmakologis bisa dengan fisioterapi, bisa kompres panas dingin, bisa kalau sampai dia sudah jatuh ke nyeri yang kronis dan sudah terganggu secara psikologis, bisa dibutuhkan psikoterapi ataupun behavior terapi. Jadi si pasien butuh konseling gitu untuk mengurangi nyerinya. Stretching ini simple, ini terutama untuk back pain ya. Gerakan-gerakannya lebih ke back pain kayaknya, lower leg, ini twisting, tapi banyak juga gerakan stretching yang lain kan, misalnya untuk bahu atau lengan atau kaki, itu bisa membantu mengurangi nyeri. Kemudian kalau misalnya farmakologis gimana? Kita pilihannya banyak, obat-obatan nyeri, acetaminophen, ada NSAID, ada golongan aspirin, walaupun kita jarang ngasih aspirin sebagai obat nyeri. Kemudian bisa diberikan anjuvan, bisa diberikan golongan opioid lemah, bisa diberikan golongan opioid kuat. Jadi kalau memang ada yang kita rasa pasien datang dengan nyeri yang berat dan dia juga sangat kesakitan, severe, biasanya antara dia pasien fraktur misalnya, atau pasien kanker, atau dia pasien pos operasi, pos tindakan sesuatu, ya it's okay, kita kasih golongan opioid. Jadi nggak usah takut-takut ngasih opioid. Untuk NSAID juga berbagai macam tipenya,
dan semuanya punya efikasi yang sama, jadi bebas kita mau kasih yang mana yang nyamannya di pasien dan dokter. Jadi bisa ada yang lebih prefer mungkin diclofenac, atau dia lebih prefer golongan ibuprofen, atau lebih prefer golongan COX-2. Jadi itu tergantung si pasiennya juga dan dokternya juga. Kita bisa menilai. Untuk efikasi semuanya sama. Kemudian vasorelaksan bisa diberikan neuropathic agent, golongan antidepresan atau antiepilepsi, bisa dilakukan intervensi atau langsung minimal invasif. Ini sebelum kalau memang dia tidak perlu tindakan operasi ya, misalnya memang ada inflamasi di bursitis, tendinitis yang dirasa memang tidak perlu tindakan operasi, atau dengan C-arm guided. Kalau revert pain, kebetulan di SKDI dari kalian tuh ada membahas revert pain, dan ada beberapa soal juga yang masuk tentang revert pain. Saya rasa juga kalian mungkin udah tahu ya. Jadi ini mengulangnya dari di kolumna posterior medula spinalis ini dari dorsal itu kan menerima sensasi nyeri. Sensasi nyeri yang dia terima ternyata tidak hanya dari permukaan kulit aja misalnya. Melainkan misalnya ada tertusuk jarum, tertusuk kayu misalnya gitu, itu pasti dari kulitnya reseptornya, free nerve ending-nya teraktivasi dan mengirim aferen ke medula spinalis dan diteruskan ke otak. Ternyata dia juga menerima aferen nyeri dari visceral. Nah, kalau ini tiba-tiba misalnya dari visceral muncul gelombang ataupun stimulus nyeri yang kuat, kadang-kadang otak cerebral kok dari korteks mensalahartikan persepsi nyerinya, jadinya karena lokasinya sama yang dari kulit. Jadi contohnya misalnya nyerinya di sini batu empedu, ada kolik, tapi nyerinya tapi karena daerah sini juga memang menerima aferen dari bahu kanan, maka dia yang diinterpretasikan di otak itu adalah nyerinya yang terasa di bahu. Jadi padahal sumber nyerinya sebetulnya dari batu empedu. Contoh lain lagi yang memang sering ya mungkin kita dengar dan orang awam juga udah tahu, kalau nyeri di lengan kiri itu sumbernya dari jantung. Bisa. Jadi kalau misalnya orang serangan jantung itu dia udah ngerasain nggak nyaman di sebelah lengannya, sebelah kiri. Karena sepanjang ulnaris sama kayak tadi juga kan sumbernya stationnya lah istilahnya, stationnya sama dengan station dari lengan. Nah ini kalau misalnya jantung, dari jantung dirasa sampai ke lengan bawah. Kemudian kalau misalnya kantong empedu gitu, terasanya sampai ke bahu. Ini contohnya kalau di paru-paru atau diafragma ada masalah. Kalau ini dari perut, misalnya mungkin dia gastritis yang kuat sekali, yang nyeri banget, bisa tembus sampai ke punggung belakang. Ada itu pasiennya jadi ngerasa pokoknya nggak enak di depan, ini terasa sampai ke belakang gitu, semuanya sakit gitu. Ternyata ya masalahnya di lambung gitu. Kemudian ada juga ginjal. Nah pada saat di ginjal ini dia ngerasain nggak nyaman mungkin di area punggung bawah ini, atau sampai jadi pada saat dilakukan pemeriksaan, ya kadang-kadang datangnya nanti ke neuro duluan gitu kan, dilakukan pemeriksaan dan diberikan obat misalnya, tapi nggak ada respon dengan obat, atau pada saat diperiksa tidak
bisa tidak jelas sumber nyerinya gitu, tidak jelas sumber nyerinya. Ada yang kan kita kalau misalnya nyeri punggung bawah kita bisa lakukan beberapa manuver dan beberapa pemeriksaan atau mencari tender point atau trigger point nyerinya di mana. Kalau nggak dapat juga boleh kita curigai, misalnya kita konsultasikan aja, jangan-jangan ada masalah di area abdomen ini. Karena nanti nyerinya dia ternyata terasanya sampai ke depan perut. Nggak hanya di belakang sini aja, sampai ke depan perut dia merasakan nyerinya. Nah, kita curigai ini jangan-jangan masalahnya di visceral. Oke. Untuk nyeri neuropatik, nah itu kalau neuropatik itu masalahnya ada di sistem somatosensorik. Mulai sepanjang perjalanan somatosensorik itu mulai dari terminal nerve fiber sampai ke cortex cerebri, itu semua bisa menimbulkan nyeri neuropatik. Jadi ini pain arise as a direct consequence of a lesion or disease affecting the somatosensory nervous system. Nah ini definisi yang digunakan juga sampai sekarang masih secara global di di International Association Study of Pain. Dan kalau misalnya pasien nyeri neuropatik ini punya gejala yang khas sekali dan rasanya semua juga pasti akan bisa menandai ini suatu nyeri neuropatik. Walaupun kadang-kadang nggak selalu bisa ketahuan ya. Dia merasa bisa datang-datang udah langsung ada mengeluhkan ini stimulus independent pain. Jadi tanpa kita lakukan pemeriksaan, pasien udah mengeluhkan rasa nyeri terasa terbakar, seperti ditusuk, menyentak-nyentak, atau menyetrum-nyetrum, atau kesemutan, parestesia. Ini seperti terbakar, atau dingin rasanya seperti kena es, atau stabbing, tertusuk-tusuk, nyetrum-nyetrum, atau udah jadi datang-datang juga kita udah ini khas banget nih sama nyeri neuropatik. Tapi ada juga yang nggak bisa mendefinisikan nyerinya seperti ini. Kadang-kadang dia merasakan nyeri kakinya pada saat malam hari itu mau tidur langsung sakit gitu, denyut katanya. Padahal sebetulnya kalau kita pegang di kakinya nggak ada apa-apa. Iya nih dok, kanan kiri nih, terutama kaki saya kalau udah malam itu denyut katanya gitu kan, kalau udah mau tidur jadi susah tidur. Nah itu salah satu yang dicurigai itu neuropatik juga. Bagi kalau setelah diperiksa ternyata dia ada DM yang tidak terkontrol. Oke. Untuk nyeri neuropatik ini sendiri punya ciri khas adanya alodinia ataupun hiperalgesia. Nah, ini baru kita bisa dapatkan kalau kita periksa. Kita kasih pasiennya stimulus yang bukan nyeri, artinya misalnya sentuhan atau suhu gitu, atau posisi atau raba, pasien merasakan nyeri gitu. Jadi contohnya misalnya kalau pasien post stroke tuh ada pasien post stroke dia lumpuhnya sebelah kiri, kemudian lumpuhannya sudah sangat baik ya, maksudnya sudah terjadi perbaikan, tapi tungkai kirinya pada saat saya periksa, misalnya saya kasih raba, dia ngerasa perih gitu, dia merasa nggak nyaman terus ini di bagian sebelah kiri gitu, tuh sebelah kiri. Tapi kalau saya sentuh di bagian sebelah kanan, kakinya yang sebelah kanan, nggak apa-apa, nggak ngerasa, dia bisa ngerasain sensasi yang normal. Tapi yang sebelah kiri saya kasih sentuhan raba aja dia udah ngerasa perih. Nah itu namanya alodinia. Stimulusnya normalnya tidak nyeri kan, kalau kita kasih raba aja kan nggak nyeri. Tapi dia udah ngerasain nyeri. Kalau hiperalgesia kita memang kasih stimulus yang nyeri. Jadi apa namanya? Memang kita misalnya tusuk dengan jarum atau kita kasih tekan kuat-kuat atau seperti cubitan gitu kan. Stimulusnya memang pasti bikin nyeri. Nah, dia responnya tuh sangat-sangat berlebihan. Itu namanya hiperalgesia. Sedangkan kalau ini mekanisme nyeri neuropatik mulai dari perifat dan sentral, ini apa-apa aja yang bisa terjadi si nyeri neuropatik, kalian bisa baca sendiri. Jadi untuk menilai nyeri neuropatik mulai dari ada histori atau datang dengan anamnesa
yang punya pasien memiliki lesi ataupun gangguan pada sistem somatosensorik, dan bisa kita bedakan apakah ini perifer ataupun sentral. Dan secara klinis setelah diperiksa itu pasien memiliki gejala yang tadi negatif atau positif sensory sign. Itu misalnya kalau positif ya itu kayak dia ngerasa terbakar atau ketusuk-tusuk. Nah, kalau negatif dia justru kayak hilang rasa, kayak rasa tebal gitu, rasa tebal di telapak kakinya misalnya. Dan kalau kita udah bisa bedakan masalah perifer atau sentral, nah itu bisa kita tentukan juga pemeriksaan apa yang kita butuhkan. Apakah kita butuh imaging, apakah kita butuh laboratorium, apakah kita butuh elektroneuromeografi, EMG. Nah, itu bisa kita tentukan dari sejak step 1 ini, history taking. Kemudian setelah semuanya mendukung, ya ini suatu nyeri neuropatik. Secara farmakologi, kita mau memberikan obat, pastikan pasien punya penyakit apa, apakah dia usia tua, apakah dia punya gangguan tidur, apakah nyerinya ini sudah mengganggu, apakah dia ada depresi, gitu. Jadi bisa dilihat juga, dan kita bisa bilang efek samping obatnya ini seperti ini, gitu. Nah, obat-obatannya itu kan golongannya antidepresan dan antikonvulsan. Jadi antidepresan, golongan trisiklik antidepresan, serotonin norepinefrin reuptake inhibitor, ataupun antikonvulsan yang pregabalin, gabapentin, lamotrigin. Nah ini sampai sekarang so far memang ini 2 obat untuk neuropatik pain. Dan dua-duanya punya efek sentral, yaitu efek sedasi, efek drowsiness, misalnya ngantuk, efek loyong, vertigo, efek nyeri kepala. Jadi semuanya itu bisa muncul dan itu harus diberitahukan ke pasien, mana tahu pasien merasakan efek sampingnya. Atau kalau pasiennya sudah terlalu berat nyerinya, bisa ditambahkan opioid. Semua guideline itu menyebutkan gabapentin, pregabalin, trisiklik, dan SNRI itu adalah first line untuk nyeri neuropatik. Dan kerjanya bisa mulai dari perifer, sentral, dan sampai ke brain. Untuk misalnya contoh ini diabetic neuropathic pain ya, tapi sebetulnya berlaku hampir semua nyeri neuropatik. Bisa kita berikan yang first line, apakah TCA, apakah SNRI, apakah antiepileptik. Kalau tidak ada efek, kita bisa ganti dengan yang lain. Misalnya kita pertama kasih ini, kita bisa ganti yang ini atau ganti yang ini, atau misalnya pertama kita kasih yang amitriptilin, kemudian pasien merasakan efeknya tapi kurang memuaskan, mungkin bisa kita tambahin dengan kombinasi dengan antiepileptik. Kalau misalnya sudah diganti, sudah dinaikkan dosis, sudah diganti, sudah dikombinasi, masih kurang juga memuaskan, boleh dikombinasikan dengan tramadol ataupun opioid. Tapi perlu diingat bahwa obat-obatan opioid dan tramadol tidak untuk jangka panjang ya. Jadi ini kalau mau dilihat first line-nya semuanya sama, pilihannya antidepresan dan antikonvulsan, dan obat-obatannya yang biasa paling sering, selain yang di sini yang nggak ada venlafaxine, yang sering digunakan adalah ini pregabalin, gabapentin, amitriptilin, duloxetin. Penelitiannya juga yang termasuk paling banyak. Kita tetap start dosis itu dari yang rendah duluan, baru kita naikkan perlahan. Kalau enggak, pasiennya juga yang akan menderita dengan efek samping obatnya. Oke, itu aja. Sepertinya ada pertanyaan kira-kira? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekian kuliahnya dari saya, kelas keempat hari ini. Suara pun udah habis. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jelas ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, Dok. Terima kasih, Dok.